Kehilangan indera penglihatan tak berarti harus menyerah dalam kehidupan, seperti juga yang dialami Ma Oom, warga Kampung Samplo, Desa Ciherang, Cianjur, Jawa Barat. Ketinggalan itu mah pohonnya. Oh, gimana tuh ya, susah? Cari lagi aja itu di sana. Awalnya mata Ma Oom bisa melihat jelas, namun ketika beranjak dewasa, lambat laun pandangannya memudar, buram. Kok itu ditebangnya kan itu masih hijau, Nek? Oh, dikirain ini udah kuning. Maklum lah, mata nenek kurang kelihatan. Kenapa, Bu? Ini pisang kan masih muda, udah ditebang. Oh, minta maaf, dikirain ibu ini udah matang, udah kuning. Kapan-kapan, Bu? Gak usah nebang lagi di sini, Bu. Minta maaf ya. Ma Oom serasa hidup dalam kegelapan selama lebih dari 30 tahun ini. Ma Oom yang sehari-hari berjualan bolu pisang keliling tidak bisa beraktivitas dengan maksimal, selalu bergantung pada orang lain. Ya, burung aja gitu, dikit-dikit lama-lama jadi burung sekarang lebih lah burungnya gitu. Ya, malu aja sama orang lain. Ibu nggak bisa keluar kalau nggak pakai kacamata, nggak bisa keluar, nggak kelihatan orang, mana anak, mana cucu gitu, mana tetangga. Jadi ibu nggak bisa lihat mukanya gitu. Kadang kalau lagi jualan suka nabrak jemuran orang, suka nabrak orangnya kadang-kadang. Karena nggak jelas mata ibu. Kemiskinan membuat Ma Oom tak bisa mengobati matanya di masa muda. Dunia dilihatnya secara remang-remang, bahkan gelap gulita. Namun Abah Ihin yang berprofesi sebagai penjual gulali menerima emak sebagai istrinya dengan hati lapang dan penuh kasih. Hal itulah yang membuat emak tergerak membantu Abah menambah penghasilan. Terkadang Ma Oom ingin menyisihkan sebagian uangnya untuk berobat, tapi tak pernah ada uang yang tersisa, habis untuk kebutuhan sehari-hari. Biaya sekolah Putri Salwa saja emak tak bisa memberikan. Putri Salwa akhirnya putus sekolah. Iya, tetes mata, koton, udah aja enggak. Kalau punya uang ke dokter, kalau nggak punya uang, ibu ngiris wortel, kadang-kadang diminum airnya. Pisang muda yang terlanjur ditebang emak dari pohonnya disimpan dulu. Beruntung emak masih ada stok pisang matang di rumah untuk bahan membuat bolu. Selain pisang, emak juga sudah menyiapkan tepung terigu, telur, gula, coklat, dan mentega. Dengan cepat emak membuat adonan. Ia lalu mengolah pisang, dikocok sampai lembut. Barulah diaduk rata bersama adonan. Loyang untuk cetakan lalu disiapkan cucu kesayangan emak. Tak lupa mentega dioleskan dengan merata. Sebelum dikukus, emak menuangkan coklat cair ke atas adonan. Barulah dikukus. Tak berapa lama, bolu pisang pun telah matang. Emak lalu memotong-motongnya. 30 potong bolu lalu dikemas dalam plastik, siap untuk dijual. Kesulitannya, ya ibu sekarang kan kurang melihat, tapi ibu butuh. Jadi ibu maksain aja lah jualan, nambah-nambah si kakek jualan gulali. Kadang kalau lagi motong, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tipis gitu. Jadi ibu udah nggak kelihatan sekarang. Gagalnya kan kalau ibu dikukus, ada yang itu tuh, apa tuh, padat, ada yang encer. Jadi sering suka gagal. Jadi ibu nggak bisa jualan. Emak bersyukur masih ada cucu yang bisa membantunya dan Abah menjalani rutinitas hidup sehari-hari. Bolunya udah matang, lapar. Apalagi cucunya itu hidup jauh dari orang tuanya yang mencari penghidupan di luar kota. Buat ini bolunya udah matang, makan ya. Sang cucu seakan menjadi pemandu dikala emak Oom membutuhkan bantuan dalam kegelapannya. Orang tuanya jauh.
Jadi ibu kasihan dia sekolahnya. Jadi ibu diambil sama ini satu buat temenin ibu di rumah. Gitu kalau kakek lagi jualan, ibu kan kurang kelihatan. 30 potong bolu pisang yang masih hangat lalu dijajakan emak berkeliling. Dengan kondisi matanya yang buram, tentu saja emak harus lebih berhati-hati memilih langkah. Jangan sampai tersangkut jemuran milik tetangga. Bu, sini dulu. Bu, lihat tuh, cucian saya jatuh. Maaf ya Bu ya, ibu nggak kelihatan, maklum mata saya kurang melihat. Lain kali kalau jalan hati-hati ya. Ya, maafin saya ya Bu ya, maafin saya. Ya, nggak cukup, tapi ibu bersyukur aja buat biayai cucu ibu sekolah. Jika kebetulan ada orderan dari tetangga, emak merasa sangat bahagia. Emak tak perlu lagi berjualan bolu pisang dengan keliling kampung. Ini jam berapa, Pak? 2.000 Neng. Beli 3 aja ya. Iya. Makasih ya Neng. Makasih ya, Bu. Sudah jadi kebiasaan Mak Oom, kalau dagangannya tidak habis, bolu pisang yang tersisa akan dibagikan ke para lansia yang tidak bisa lagi mencari nafkah. Terima kasih. Semoga jualannya mungkin lancar. Amin. Meski hidup dalam kemiskinan, emak selalu berusaha untuk membantu orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 254. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari kiamat, yang tidak ada lagi jual beli padanya hari itu. Dan tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Abah Ihin Solihin, suami dari Mak Oom, sebenarnya tak tega membiarkan emak yang pandangannya buram berjualan bolu pisang. Tapi bagaimana lagi, penghasilannya sebagai penjual gulali tak mencukupi. Meski tak menghasilkan banyak uang, Abah Ihin setia dengan profesinya sebagai penjual gulali sejak tahun 80-an. Penghasilan Abah Ihin dari berjualan gulali paling banyak Rp40.000 saja setelah dipotong modal. Memasuki musim penghujan, penghasilan Abah melorot drastis. Hanya sedikit anak-anak yang tertarik membeli gulali. Kadang Abah Ihin terpaksa pulang dengan tangan hampa. Ya gitu aja musim hujan, kadang-kadang udah capek neduh di pinggir rumah orang gitu. Kecapean, kadang-kadang kalau pulang suka badan peregel, mana kalau besok pre, dari mana apa tuh buat makan, penghasilannya nggak ada, jadi badan terasa sakit. Nah, tinggal laku mah bagaimana aja, bakalan dari mana uangnya. Abah belajar membuat gulali secara otodidak, apalagi membuatnya cukup mudah dengan mencampur gula pasir ke dalam air panas, lalu diberi tambahan pewarna makanan. Larutan gula kemudian direbus sambil dikocok hingga kental. Abah lalu membentuknya meniru tampilan hewan atau tumbuhan agar menarik anak-anak. Harus dalam keadaan panas karena jika gulali sudah dingin akan semakin sulit untuk dibentuk. Selain berjualan gulali, Abah Ihin juga terkenal sebagai tukang panggilan di sekitar rumahnya. Saya mau minta tolong, pintu rumah saya rusak, bisa nggak Pak? Bisa, sekarang boleh. Oh iya, saya tunggu ya Pak ya. Terima kasih Pak ya. Meski usianya sudah 70 tahunan, Abah Ihin masih sigap mengerjakan perbaikan-perbaikan rumah yang sederhana. Misalnya, memperbaiki genteng bocor atau pegangan pintu yang rusak dengan biaya yang murah. Pak udah kelar belum? Udah, coba aja. Coba. Coba.
Oh iya, udah bagus lah. Iya. Sekarang Pak. Ini Kasih. buat apa? Iya. Ya, makasih ya. Kita pulang. Ya, coba. Usai berjualan gulali atau mengerjakan servis bangunan, Abah Ihin selalu menghabiskan waktunya di rumah dengan merawat sang istri yang menderita gangguan penglihatan. Abah rutin membuatkan minuman dari parutan wortel sebagai terapi untuk mata Ma'oom. Ya kadang-kadang kalau ada yang cerita orang-orang kayaknya pakai wortel atau 2 batang terus direbus, terus diminum itunya airnya. Kadang-kadang langsung diparut, dimakan itunya, parutannya. Ini minum dulu obat herbal supaya tetap sembuh. Oh iya, Pak. Makanya obat sehat enggak. Meski hanya usaha sederhana, Abah Ihin sebisa mungkin mengobati istrinya sebagai jalan ikhtiar sambil memohon kesembuhan kepada Allah. Karena seperti diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Muslim. Di tengah kehidupan yang serba sulit, Abah Ihin dan Ma'oom tak pernah berhenti mendoakan cucu-cucunya. Mereka berharap kehidupan sang cucu akan lebih baik di masa depan. Ya mudah-mudahan anak incu ibu dia kasih kesehatan, jadi anak yang soleh, dapat rezeki yang halal. Mudah-mudahan kerjaannya dilancarin gitu. Semoga tayangan hikmah hari ini dapat membawa manfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.